Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, sebuah ayat dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-16 menuliskan demikian. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Tanpa disadari seringkali logika berpikir upah kita pakai di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang menyukacitakan, kita melihat itu sebagai upah baik yang Tuhan berikan kepada kita. Namun ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, kita merasa Tuhan menghukum kita. Dan karena itu kita merasa bertanya-tanya, mengapa kita mengalaminya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema upah di dalam Tuhan. Benarkah logika yang selama ini kita pakai, suka dan duka yang kita alami?
Tetapi satu hal yang telah pasti di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam keadaan apapun, baik di suka maupun duka, Yesus tetap setia dan menyertai kita, menuntun kita dan memimpin di dalam segala keadaan. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di dalam keterbatasan pemikiran kami, seringkali kami tidak mampu memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, yang hendak Tuhan nyatakan melalui setiap peristiwa yang kami alami. Ketika kami mengalami hal-hal yang indah dan menyenangkan, rasanya mudah bagi kami untuk menerimanya. Namun ketika kami diperhadapkan pada berbagai pergumulan dan persoalan hidup, kami bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan kami mengalaminya. Bahkan yang lebih parah, kami merasa tidak pantas untuk menerima segala hal-hal berat itu, karena kami merasa sudah melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Kami merasa sudah memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Oleh karena itu, ketika kami menerima upah yang tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan, kami menjadi kecewa kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami memohon pengampunan-Mu untuk setiap keterbatasan kami dan kegagalan kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami juga mohon ampun untuk setiap tindakan kami, pikiran kami yang merasa kecewa, marah kepada Tuhan, dan kami merasa layak untuk menuntut Tuhan, memberikan kepada kami hal-hal yang kami inginkan. Kami mohon ampun ya Bapa, dan biarlah mulai saat ini kami belajar untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk selalu mengimani bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan kehendak Tuhan juga yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami memohon pengampunan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kehendak-Mu.
Saudara, kepada kita yang telah mengaku dosa, anugerah Tuhan hadir bagi kita melalui surat Roma pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan hari demi hari. Pun juga firman yang Engkau mau nyatakan bagi kami hari ini, itu pun adalah berkat dan pemeliharaan yang Engkau hendak berikan bagi setiap kami. Oleh karena itu tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi firman Tuhan, sehingga firman itu dapat menjadi kekuatan, firman itu dapat menjadi makanan yang menumbuhkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama membuka firman Tuhan yang diambilkan dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai 23.
Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah prinsip yang pernah saya dengar. Ya, prinsip ini berkata begini, kalau tidak bekerja, tidak usah makan. Ya, kalau tidak bekerja, ya tidak usah makan. Nah, saudara-saudara, prinsip ini mengaitkan bekerja dengan keberlangsungan hidup. Bahwa saat seseorang memberikan dirinya, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, ya, ketika dia memberikan itu di dalam pekerjaan, maka dia akan makan, ya, sehingga hidupnya akan berlanjut. Ya, kok bisa orang bekerja terus bisa makan? Karena ada yang kita kenal dengan upah. Ya, dalam wujud yang paling sederhana, upah ini ya berarti mendapatkan sepiring nasi untuk dimakan. Tetapi lebih umum bagi kita, upah ini hadir dalam bentuk uang. Ya, uang yang kita terima yang kemudian dipakai untuk membeli beras, untuk membayar tagihan atau cicilan ini itu dan lain sebagainya. Nah, tetapi upah saudara-saudara tidak perlu dimaknai sesempit itu saja. Ya, upah secara luas kita dapat pahami sebagai ganjaran
atau imbal balik yang kita terima. Contoh, orang yang menjadi relawan bencana alam, dia tidak akan menerima upah uang. Tapi apa yang menjadi upahnya? Upahnya adalah melihat, mendengar ucapan terima kasih dari orang, atau punya kesempatan menyaksikan orang merasa bahagia, orang merasa lega karena sudah menerima pertolongannya. Kalimat prinsip yang tadi di awal, kalau tidak bekerja ya tidak usah makan, itu pun juga dapat dimaknai soal upah. Jika kamu memilih untuk tidak bekerja, maka upahmu adalah tidak makan. Jadi sekarang kita mengerti bahwa makna upah ini lebih luas dari sekedar menerima gaji, menerima uang, tapi bahwa upah ini berbicara soal ganjaran, soal imbal balik dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, di dalam hal itu mari kita masuk kepada tema kita hari ini, upah di dalam Tuhan. Upah atau ganjaran imbal balik karena memilih berada di dalam Tuhan. Berada di dalam Tuhan artinya bekerja bagi Tuhan. Rasul Paulus menggunakan bahasa di dalam bacaan ini menghamba. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memahami bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini hanya ada dua pilihan. Menghamba kepada Tuhan atau menghamba kepada dosa. Hanya ada dua itu aja. Tidak ada opsi netral, tidak ada opsi non-blok. Tidak ada pilihan nganggur saja tidak menghamba. Karena di dalam hidup kita, antara kita menghamba kepada Allah, artinya kita hidup mengerjakan kehendak baik, mengerjakan rancangan indah Allah bagi alam semesta ini, atau kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mengerjakan kehendak Allah, kita justru kehidupan kita melawan atau setidaknya menghambat rencana rancangan indah Allah itu terjadi. Itulah dosa. Itulah yang disebut menghamba kepada dosa. Ketika kehidupan kita ini melawan dan menghambat rancangan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghamba. Seseorang yang menghamba, kata Rasul Paulus, adalah seseorang yang menaati. Kata taat yang digunakan di dalam ayat yang ke-16 di dalam bahasa Yunani adalah hupakoe. Hupakoe. Kata hupakoe ini berasal dari dua kata. Hipo artinya di bawah dan akuo artinya saya mendengar. Jadi ketaatan itu dimaknai, kalau kita secara literal memaknainya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak lain, dan kita meletakkan diri kita di bawah otoritas yang berkata-kata itu. Kita mendengarkan apa yang dikatakan, dan kemudian kita meletakkan diri kita di bawah otoritasnya. Kita mengikuti apa yang dikatakannya bagi kita. Ini terjadi baik kita ini hamba Tuhan ataupun hamba dosa. Jika kita menghamba kepada Tuhan berarti kita memilih mendengarkan dan mengikuti pimpinan Tuhan. Tetapi jika kita menghamba kepada dosa, berarti kita mendengarkan bujuk rayu dosa, berarti kita membiarkan dosa itu menentukan langkah kehidupan Anda. Sesungguhnya saudara-saudara, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Saya percaya kita semua yakin, kita semua orang yang beriman, kita percaya kita dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dan belenggu dosa. Tetapi berdosa, hidup berlawanan dengan Allah masih menjadi pilihan yang bisa kita ambil hari demi hari. Oleh karena itu saudara-saudara, penting hari ini kalau kita mendengarkan Rasul Paulus
di dalam peringatannya kepada umat Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa mengendalikan dan mengarahkan diri kita. Ya, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, tetapi serahkanlah tubuhmu menjadi alat kebenaran. Ya, mata kita, tangan kita, mulut kita, pikiran kita, ya, semua itu dapat dipakai untuk mengerjakan kebaikan Tuhan, tapi bisa juga dipakai untuk merusak dan menghancurkan. Ya, apa yang kita katakan bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Ya, tapi kalau kita memilih untuk mengikuti dosa, ya, dengan perasaan dendam, dengan perasaan marah yang tidak dikendalikan dengan baik, maka kata-kata kita justru bisa membuat orang sakit hati. Kata-kata kita bisa justru membuat orang meratap dan menangis. Ya, tangan kita, ya, tangan yang sama ini bisa dipakai untuk memukul. Ya, tangan yang sama ini bisa dipakai untuk mencuri, untuk mengambil apa yang bukan milik kita, tapi karena keinginan kita yang membara, kita pun mengambil apa yang bukan menjadi hak dan bagian kita. Ya, itu tangan yang sama itu, tetapi bisa juga dipakai kalau kita memilih untuk merangkul orang, untuk mendoakan orang lain, untuk menolong orang di tengah-tengah kesulitannya. Ya, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa, tapi serahkanlah tubuhmu menjadi alat kebenaran Tuhan. Ya, pilihannya ada di tangan kita. Kita mau jadi instrumen kasih Allah, atau kita mau, dalam bahasa Rasul Paulus, mengerjakan kedurhakaan. Ya, ini menarik saudara-saudara, saya suka dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa menghamba kepada dosa artinya itu adalah sebuah kedurhakaan. Ya, sebab kita ini ketika dimerdekakan dari dosa, sesungguhnya kita bukan sekedar menjadi hamba, tetapi lebih jauh lagi kita menjadi anak-anak Allah. Ya, maka jika kita hidup di dalam dosa, kita memilih berseberangan dengan Allah sekalipun, ya, sebenarnya kita ini adalah anak-anak Allah, maka di dalam hidup berdosa itu, di dalam hidup mengerjakan dosa, menghamba kepada dosa, ini ibarat seorang anak yang mensabotase sendiri toko, warung, atau usaha milik orang tuanya. Ya, dan kita bilang anak yang seperti ini adalah anak yang durhaka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang durhaka. Jadilah anak-anak Tuhan yang turut terlibat dalam karya Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka yang durhaka, bagi mereka yang memilih menghamba kepada dosa, menghamba kepada keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan, upahnya, kata Paulus, adalah maut. Ya. Maut ini mau berbicara dua hal, Bapak Ibu. Maut nanti, maut di dalam kekekalan, terpisah secara terus-menerus, secara kekal dengan Allah. Tetapi juga maut ini berbicara tentang kematian-kematian yang terjadi hari ini ataupun esok. Ketika kita bekerja bagi dosa, ketika kita menjalani hidup ini seturut keinginan kita sendiri, tanpa memedulikan apa yang menjadi keinginan dan rencana Tuhan, kita mendatangkan kematian. Kematian di dalam persahabatan, kematian kasih di tengah-tengah keluarga kita, kematian reputasi dan karir kita sendiri, atau kematian bagi orang lain. Ya, sungguh-sungguh menyedihkan. Ya, menurut saya ini menyedihkan ya, ini pilihan yang kita berkarya, kita sudah sulit-sulit menjalani hidup untuk keberlangsungan hidup, tetapi justru upahnya adalah maut. Ya, upahnya justru merugikan, bahkan mematikan diri kita sendiri. Ya, apa kita mau bekerja susah-susah
Tetapi hasilnya bukan menjadi sesuatu yang membawa keuntungan bagi kita, tetapi justru membawa kerugian, bahkan mengancam nyawa kita. Saudara, marilah kita memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menghamba. Anak-anak Tuhan yang melayani Bapa di dalam dunia ini. Anak-anak Tuhan yang turut serta mengerjakan apa sih yang menjadi rencana Tuhan, apa sih yang menjadi rancangan indah Tuhan bagi dunia ini. Satu kata, kasih. Rancangan Tuhan, kalau kita mau lihat secara mendalam, berbicara tentang kasih. Bagaimana agar dunia ini hidup di dalam kasih dengan Allah, tetapi juga kasih dengan sesama, kasih dengan segala makhluk dan segala ciptaan. Dan peran kita adalah di situ. Kalau kita mau menghamba kepada Allah, kalau kita mau menjadi anak-anak yang melayani, turut serta di dalam pekerjaan Allah, maka bagian kita adalah mendatangkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Ya, saudara-saudara, upah kita kalau memilih turut serta di dalam karya Tuhan, upah kita adalah pengudusan. Upah kita adalah kehidupan yang dipilih dan dimurnikan hari demi hari. Bukan karena kekuatan kita sendiri kita bisa, tetapi karena pengudusan yang dikerjakan Tuhan. Dan selain pengudusan itu kita mendapat upah kehidupan yang kekal. Ya, bahkan sebenarnya mungkin tidak cocok kalau kita bilang itu upah. Ya, karena di dalam bahasa Paulus pun digunakan istilah karunia Allah. Ya, kalau kita perhatikan ayat 23. Ya, upah maut, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah. Ya, saudara, ini mau menunjukkan bahwa kita tidak sedang mengejar upah. Ya, sesungguhnya kita menerima karunia, kita menerima hadiah dan pemberian cuma-cuma dari Allah. Ya, jadi kalau kita mau kembali kepada prinsip yang di awal tadi, kalau tidak bekerja, ya tidak usah makan. Maka prinsip ini dirubah secara radikal di dalam relasi kita dengan Allah. Karena sesungguhnya kita ini sudah makan dahulu. Kita sudah makan dahulu, kita sudah menikmati anugerah kehidupan itu terlebih dahulu. Maka kini porsinya bagi kita adalah untuk membalas kasih itu, membalas anugerah yang sudah kita nikmati itu dengan bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan Bapa kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama membaharui pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap-Mu, kami memberanikan diri datang di dalam doa untuk setiap hal yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Segala aspek kehidupan yang kami tahu tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, dan kami membutuhkan campur tangan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini kami mau mengingat untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kesehatannya. Secara khusus kami teringat untuk Ibu Ankyok, kami berdoa untuk pemulihan anak Pascal, kami berdoa untuk Ibu Esther Martina, Ibu Mami, Bapak Nurbianto, Bapak Wibisono, Ibu Rani Widiati, Ibu Susilo, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kuatkan ya Bapa, terlebih di masa-masa ini, biarlah mereka punya daya tahan tubuh yang prima, sehingga mereka dijauhkan dari sakit penyakit yang lain yang bisa mengganggu proses pemulihan yang saat ini dijalani. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di berbagai tempat dan untuk peribadahan yang sungguh kami rindukan. Boleh kami nikmati kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada umat Tuhan supaya boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang saat ini masih terjadi. Biarlah kami boleh setia beribadah di tempat kami masing-masing dan menjalin persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami, meskipun kami mengalami keterbatasan di dalam perjumpaan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masyarakat sekitar bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia ini. Biarlah kami juga boleh dimampukan untuk menata kehidupan, menyesuaikan diri dengan situasi yang saat ini ada, sehingga kalaupun pandemi ini belum berakhir, kami tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga untuk Sekolah Bentara Wacana yang juga masih akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara virtual. Engkau yang beri kemampuan kepada guru, kepada para siswa, dan juga untuk penerimaan siswa di tahun ajaran yang baru. Engkau yang gerakkan hati para orang tua untuk tetap memikirkan langkah pendidikan bagi anak-anak mereka, terkhusus di Bentara Wacana. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita nyatakan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403, bait pertama dan 4. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu.
biar tercurah penuh. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami pada saat ini boleh membawa berkat Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin.
kuasa-Nya, Ia menjaga